Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Kita sampai pada video ketujuh atau video terakhir dari pembacaan buku Ajahn Chah. Ini pun akan berlalu dengan judul asli Everything Rises, Everything Falls Away. Penghimpun dan penerjemah Thai Inggris Paul Breiter, penerjemah Inggris Indonesia Nafta S. Meka, penyunting Handaka Wijananda, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama November 2010. Video ketujuh ini kita bacakan bagian ke-6 menuntaskan jalan yang berisi ada 4 subbab, yaitu 37 mengakhiri masalah, 38 mencari guru, 39 ketam yang bijak, 40 beberapa nasihat akhir. Akan dibacakan juga senarai istilah serta profil dari penerjemah, serta dibacakan juga komentar dari penerbit terhadap buku dan Ajahn Chah ini di bagian belakang, serta komentar dari Ajahn Brahm dan Jack Kornfield yang ada di bagian belakang buku ini. Baiklah, kita mulai pembacaan bagian ke-6 menuntaskan jalan. 37. Mengakhiri masalah. Apapun ragam perangai orang, apapun nafsu, kebencian, hayalan, atau keangkuhan yang orang miliki, Buddha mengajarkan cara praktis untuk mengurangi hal-hal ini dan pada akhirnya menyudahi semua itu. Inilah jenis pengetahuan yang terbaik. Dalam disiplin ilmu pengetahuan duniawi, orang mempelajari berbagai hal dan memperoleh berbagai pengetahuan. Sebagian mencapai posisi lebih tinggi dan kemudian menganggap diri mereka penting. Hasilnya adalah orang-orang tidak bisa rukun dan masyarakat menjadi tidak harmonis. Inilah jalan pengetahuan dan disiplin eksternal. Dalam jalan Buddhis, kita bersedia mendengarkan kebenaran akan segala sesuatu dan mencoba mendapatkan pemahaman mengenai apa yang sejati dan tepat. Apa tujuannya itu? Ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah kita. Praktek Dhamma adalah untuk memecahkan semua masalah yang kita alami di dunia. Baik masalah kita dan orang lain, masalah keluarga, apapun masalah yang banyak dan sulit yang dihadapi orang dewasa ini. Ada banyak macam masalah. Namun Buddha mengajarkan jalan yang sejati dan pamungkas untuk memecahkan masalah. Fakta nyatanya, solusi sejatinya adalah tidak ada siapapun yang memecahkan masalah dan tidak ada masalah. Tidak ada yang memecahkan masalah, jadi masalah itu sesungguhnya tidak ada. Disinilah seharusnya masalah berakhir. Jika ada seseorang yang memecahkan masalah, maka akan ada banyak masalah dan tidak ada akhir darinya. Itulah jalan duniawi. Dalam jalan Dhamma, kita mengatakan bahwa tidak ada yang memecahkan masalah dan tidak ada masalah. Itulah caranya kita bisa mengakhiri masalah. Itulah jalan menuju kedamaian. Jika ada seseorang yang memecahkan masalah, maka selalu akan ada masalah. Jika kita mempersepsikan masalah, maka ada seseorang yang memecahkan masalah. Sebagai contoh kecil, pada masa lalu, kondisi di sini cukup sederhana. Kita jarang kena banjir karena tidak ada bendungan. Kini, kemiskinan telah menjadi keprihatinan. Orang tidak bisa menghasilkan cukup makanan, jadi sungai dibendung di mana-mana. Banyak pohon telah ditebang. Ketika turun hujan lebat, air meluapi bendungan, sehingga air harus dilepas, dan desa-desa dan kota di bawahnya terbanjiri. Pada masa lalu, kita membiarkan alam sebagaimana adanya, dan air mengalir dengan seimbang tanpa banjir. Seperti inilah ketika ada kemajuan, berbagai jenis kerugian menyusul. Jika tidak ada yang dikerjakan, orang akan menderita kemiskinan dan kekurangan. Jika langkah-langkah diambil untuk mengurangi kemiskinan, berbagai masalah lain akan bersemi. Dunia itu ya seperti ini. Tidak ada cara untuk memecahkan masalah sekali untuk selamanya dan mengakhirinya. Kondisi yang mana segala sesuatu bisa berakhir adalah ketika tidak ada masalah dan tidak ada yang memecahkan masalah. Selesai.
Apa yang seharusnya kita lakukan? Lahir ke dunia ini, kita semua menghadapi banyak kesulitan. Dengan begitu, banyak makhluk berada di dunia ini bersama-sama. Pasti akan ada perselisihan dan kebingungan. Buddha mengatakan bahwa jika ada masalah, akan ada seseorang yang memecahkan masalah. Dan jika ada seseorang yang memecahkan masalah, maka akan selalu ada masalah. Ketika ada kelahiran, akan ada kematian. Sebagian besar dari kita menyukai kelahiran. Kita tidak perlu mencari-cari kematian, karena itu secara otomatis datang bersama kelahiran. Mereka adalah dua sisi dari hal yang sama. Entah betapa banyaknya kita tidak ingin mengalami kematian, kematian selalu mengikuti kita. Itulah fakta alam. Namun hal ini sulit diterima. Kita punya perasaan, aku bahagia terlahir, tapi aku tidak mau mati. Atau, jika kita harus mati, biarlah orang lain mati duluan, dan kita akan menyusul setelahnya. Biarlah kita hidup selama mungkin. Tapi bukankah itu akan jadi banyak derita? Hidup sebegitu panjang, 90 tahun atau lebih. Kita punya gagasan bahwa hidup panjang umur akan membawa kebahagiaan. Itu pikiran yang benar-benar keliru. Ini seperti nafas masuk dan keluar. Jika Anda pikir lahir tanpa mati itu benar-benar hebat, kalau begitu coba berhenti napas setelah Anda menarik napas. Yang mana yang lebih bernilai? Tarik napas atau hembus napas? Pikirkan itu. Ini cuma seperti lahir dan mati. Jika Anda mengatakan menarik napas jauh lebih penting, kalau begitu, cobalah hanya menarik napas tanpa menghembus. Berapa menit Anda akan bertahan? Atau jika Anda pikir menghembus napas lebih penting, cobalah hembus napas dan jangan tarik napas lagi. Bagi saya, ajaran Buddha itu pas sekali. Buddha mengenali kesinambungan kelahiran dan kematian, lahir dan mati. Dan ia mengatakan, ia yang melihat kesunyaan, penguasa kematian tak bisa mengikutinya. Saat itu, kematian tidak akan mempengaruhi kita. Mengapa begitu? Karena tidak ada kita. Gugus-gugus yang duduk di sini ini Buddha sebut sebagai kandha atau onggokan. Onggokan wujud jasmani, onggokan perasaan, onggokan pencerapan, onggokan pikiran, dan onggokan kesadaran. Itulah manusia. Hanya ada 5 gugus ini. Di mana orangnya? Orang semata-mata disematkan di kumpulan tanah, air, api, dan udara. Unsur-unsur ini adalah yang biasanya dikira sebagai orang. Penguasa kematian tidak bisa mengikuti dan menemukan orangnya. Ia hanya bisa mengikuti setelah unsur-unsur tanah, air, api, dan udara yang terurai dan tersebar. Tidak ada orang yang bisa ditemukan di dalamnya. Ketika kita mengenali bahwa tubuh adalah sunya, maka kita tidak bercokol di dalamnya. Dan penguasa kematian tidak bisa menangkap kita. Kita tidak mati, benar kan? Kita tidak mati ketika tidak ada kita, ketika tidak ada diri. Buddha bicara mengenai anatta, tiada diri. Namun ketika Anda mendengar ini, tolong dengarkan dengan jelas. Dalam pengertian sejati anatta, di manakah ada orang? Ada gugus tanah, air, api, dan udara, kekosongan. Meski segala sesuatu itu kosong, kita membuat konvensi untuk memaknai bahwa ini saya dan ini milikku, sehingga kelekatan diri muncul. Kemudian ketika tanah, air, api, dan udara terurai, kita mati, karena kita telah mengukuhkan kita di sana. Segala sesuatu itu tidak kosong bagi kita. Alih-alih mereka adalah diri. Dan karena itu kita harus mati. Dan kita harus berduka dan meneteskan air mata karena kematian. Buddha mengajarkan bahwa yang ada hanyalah unsur-unsur. Kelahiran kita hanyalah berkumpulnya unsur-unsur. Ketika unsur-unsur terurai, kematian tidak mempengaruhi kita. Karena kita tidak berkutat dengan segala sesuatu itu. Pikirkan larva yang kemudian menjadi lebah. Ketika lebah muncul, ia meninggalkan cangkang kosong. Di mana lebahnya? Ketika kita melihat cangkangnya, kita tidak tahu. Lebah itu tidak berdiam di sana lagi. Jadi Buddha mengajari kita untuk menyingkirkan konsep diri. Jika kita memahami konvensi diri dan realita tanpa diri, maka masalah-masalah akan selesai. Ini bukan benar-benar berarti masalahnya selesai, namun tidak perlu ada pemecahan. Tidak ada masalah karena tiada seorang pun yang memecahkan masalah.
Jika kita melihat ini dengan jelas, maka kehidupan kita akan menjadi bebas dari pergulatan dan pertengkaran. Buddha mengajari kita untuk merenungi sangkara, fenomena tidak tetap dari badan dan batin, untuk mengetahui mereka sebagaimana adanya. Inilah kebijaksanaan, dan inilah caranya pandangan kita menjadi bebas dari kelekatan terhadap diri. Sederhananya, kita bisa bilang seperti ini: tidak ada orang yang mati. Jika kita menyingkirkan kelekatan terhadap adanya suatu diri dari hal-hal ini, maka yang ada hanyalah terurainya tanah, air, api, dan udara. Ada kisah Bante Sariputta, salah satu siswa utama Buddha, yang mengajari Biku Gunamantani. Gunamantani adalah murid Bante Sariputta yang sedang bersiap melakukan pertapaan mengembara atau tudong. Gunamantani merasa telah siap untuk berangkat. Namun, ketika kita melakukan tudong, kita akan menemui segala macam rintangan dan situasi. Sebagai gurunya, Bante Sariputta ingin menguji sampai di mana pengetahuan muridnya sebelum ia melakukan perjalanannya sendiri. Ia ingin mengetahui apakah Gunamantani benar-benar telah siap untuk melakukannya. Sariputta menanyainya, seandainya ada beberapa orang seperti pertapa atau perumah tangga biasa yang menanyaimu, Bante Gunamantani, ketika makhluk-makhluk tercerahkan meninggal, di mana mereka terlahir ulang? Bagaimana saat itu kamu menjawab? Bante Gunamantani menjawab, saya akan berkata kepada mereka, wujud, perasaan, pencerapan, pikiran, dan kesadaran muncul, dan kemudian lenyap. Saya membaca kisah ini ketika saya dulu sedang belajar, dan ini tidak masuk akal bagi saya. Satu orang bertanya satu hal, yang lain memberikan jawaban lain lagi, dan keduanya agaknya tidak berhubungan sama sekali. Tentu saja sesungguhnya itu masuk akal, jawabannya benar-benar menjawab pertanyaan itu dengan cara yang paling hakiki. Namun akulah yang terlalu keliru tahu untuk memahaminya. Ketika Gunamantani ditanya apa yang terjadi pada seorang Arya yang meninggal, ia tidak mengatakannya secara langsung. Ia hanya menjawab bahwa wujud, perasaan, pencerapan, pikiran, dan kesadaran setelah muncul, kemudian lenyap. Karena orang-orang seperti itu tidak mati. Hanya ada gugus-gugus yang muncul dan lenyap. Mereka tidak tinggal di sana. Mereka tidak mati ataupun lahir. Hanya itulah adanya. Tidak ada jawaban karena tidak ada pertanyaan atau masalah sejati. Dan tidak ada yang memecahkan masalah. Itu semua berakhir dengan ini. Apakah Anda paham bagaimana segala sesuatu berakhir? Mereka berakhir dengan tanpa apapun. Namun jika seseorang bicara mengenai tidak memiliki apapun atau tidak ada apapun, kita benar-benar menjadi resah. Karena kita memang merasa memiliki banyak kepemilikan. Bagaimana dengan semua hal yang kita miliki di rumah? Namun Anda harus berhati-hati dengan hal ini. Jangan menjadi terlalu cemas mengenai hal-hal yang Anda miliki. Mereka tidak benar-benar milik Anda. Anda tidak bisa memahami hal ini. Kita mungkin ingin memahaminya, namun ini begitu sulit. Kita mendengar dan merenung, hal ini tampak benar dan kita agaknya paham. Namun kita tidak mampu benar-benar mendapatkan pemahamannya. Kotoran batin itu tebal dan menghalangi kita. Ketamakan mengikat kita erat-erat. Mendengar tentang menjadi memiliki sedikit keinginan misalnya, sama sekali tidak memuaskan bagi kebanyakan orang. Mereka memiliki banyak keinginan dan menginginkan begitu banyak dan biasanya tidak akan berhenti sampai mereka lupa daratan dan jatuh dalam duka. Mereka sedang pergi ke arah yang berbeda sama sekali dari Dhamma. Jadi kita perlu mendengar ajaran Buddha secara seksama. Buddha mengajar Dhamma agar orang-orang bisa melampaui duka, untuk hidup bebas dari duka. Jika tidak ada duka, bagaimana jadinya ya? Tidak akan ada diri, tidak ada aku dan milikku. Tanpa aku dan milikku ini, agar manfaat bisa muncul. Misalnya kita mengatakan, tubuh ini bukan milikku, dan kemudian mengambil senjata untuk menghancurkan tubuh. Itu tidak membawa manfaat apapun. Cangkir dan piring ini bukan milikku, jadi aku lebih baik memecahkan dan menyingkirkan mereka semua. Itu adalah jenis orang yang paling dungu.
Atau ketika Anda merasa terbebani karena punya anak, Anda mungkin berpikir, nah, ajaran mengatakan bahwa anak-anak ini bukan benar-benar milikku, jadi aku bisa meninggalkan mereka. Jangan lakukan itu. Jika tidak ada diri, maka bagaimana bisa ada apapun yang menjadi milik diri? Pikirkan ini baik-baik. Seharusnya jelas. Jika ada aku, maka ada hal-hal yang menjadi milikku. Gelas ini kemudian menjadi milikku. Jika tidak ada aku, maka gelas ini bukan milikku. Jika tidak ada saya, maka gelas ini bukan milikku. Ketika sesuatu memecahkannya atau gelas ini hilang, ini seakan-akan Anda menyaksikan barang milik orang lain pecah atau hilang. Dan tidak ada tingkat kesedihan yang akan Anda rasakan seperti seandainya gelas ini milik Anda. Itu semua bergantung pada apakah ada atau tidak ada konsep diri yang terlibat. Jadi kita diberitahu untuk menghancurkan gumpalan diri ini, menghancurkannya dengan menikam atau menguburnya. Tujuan Buddha adalah mengetahui dunia dengan sepenuhnya. Jika kita mengenalnya dengan baik, maka tidak akan ada kesulitan. Karena kita tidak akan menggendong dunia. Tapi tanpa pengetahuan, kita mutlak menggendong segalanya. Orang-orang pada zaman sekarang ini seperti seseorang yang berupaya mengisi gentong air tanpa menuangkan air ke mulut gentongnya. Mereka menuang air di sekitar gentong, sehingga air tidak masuk dan mengisi gentong itu. Mereka bisa menuang air dengan cara ini selama setahun atau seumur hidup tanpa mengisi gentong itu. Nafsu orang-orang pada masa kini adalah seperti itu. Mereka senantiasa mencari lebih dan tak pernah terpuaskan. Orang miskin penuh dengan nafsu mendambakan lebih. Orang kaya juga penuh nafsu dan mendambakan lebih. Hal ini telah sampai ke titik di mana kita tidak bisa lagi menemukan orang kaya satupun. Setiap orang menjadi miskin oleh nafsu mereka. Damba membawa begitu banyak duka bagi kita. Ini adalah sesuatu yang benar-benar seharusnya kita selidiki dan renungi. Kini saya telah mengajar dan melatih orang hampir 30 tahun lamanya. Saya merasa yang paling pokok adalah orang-orang setidaknya menyadari Dhamma, melepas beban mereka, dan tidak tinggal dalam samsara terlalu lama. Jika setidaknya Anda bisa memasuki arus menuju pencerahan dan terjamin tidak akan ada lagi kelahiran ulang ke-8, itu akan bagus sekali. Jangan biarkan dirimu terlahir dalam wujud yang menyedihkan seperti lalat dan kutu, atau sebagai kura-kura, babi, dan anjing, sebagai orang yang buta dan tuli, atau jenis makhluk malang lainnya. Kita tidak tahu di mana kita akan terlahir jika kita tidak meloloskan diri sekarang. Tujuan dari pembelajaran dan praktek kita hanyalah agar kita tidak harus menderita tanpa duka. Ini berarti duka tidak bisa menemukan kita. Penguasa kematian tidak bisa menemukan kita. Ada wujud jasmani, perasaan, pencerapan, pikiran, dan kesadaran. Mereka muncul dan lenyap. Tidak ada orang di sana, hanya fenomena yang tidak tetap dan tidak bisa diandalkan. Jika Anda berpikir bahwa Anda mati, maka Anda akan terlahir ulang di sini dan di sana, berulang kali. Anda akan menderita tanpa akhir, karena itu belum tuntas. Sang penakluk atau Buddha adalah orang yang telah tuntas. Tuntas dalam segala hal. Tuntas dengan setiap hal. Jika kita bicara mengenai tuntas, orang-orang merasa tidak nyaman. Mereka pikir tidak ada tempat untuk mereka hidup lagi. Mereka mendengar pembicaraan penutupan, usai sudah, tiada apapun, dan tidak paham. Mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah kondisi kebahagiaan dan kenyamanan. Ini sesuatu yang sulit untuk disampaikan. Kita bicara mengenai yang adi duniawi, yang melampaui dunia, melampaui semua kebiasaan, pandangan, pemikiran, dan perasaan orang-orang di dunia. Dunia berarti makhluk penghuni dunia. Apapun yang bisa kita peroleh atau raih di dunia, hal itu tetap saja duniawi dan dapat terkena kelapukan dan kehilangan. Jadi jangan terlampau terhanyut oleh dunia. Ini seperti kumbang yang menggaruk-garuk tanah. Dia bisa menggaruk hingga muncul gundukan yang jauh lebih besar dari dirinya. Tapi itu tetap saja seonggok tanah. Jika kumbang itu bekerja keras,
Dia bisa menghasilkan lubang yang dalam di tanah. Namun itu hanyalah lubang di tanah. Jika sapi membuang setumpuk kotoran di sana, kotoran itu akan lebih besar dari setumpuk tanah milik kumbang itu. Namun masih bukan sesuatu yang bisa mencapai angkasa. Semua itu hanya kotoran. Prestasi-prestasi dunia adalah seperti ini. Tak peduli betapa kerasnya kumbang bekerja, mereka hanya berurusan dengan kotoran, bikin lubang, dan gundukan. Orang yang punya karma duniawi yang baik memiliki kecerdasan untuk sukses dalam dunia. Namun tak peduli seberapa suksesnya mereka masih hidup di dunia. Semua yang mereka lakukan adalah duniawi dan punya batas, seperti kumbang yang menggaruk tanah. Lubangnya mungkin saja dalam, namun itu berada di dalam tanah. Gundukannya mungkin saja tinggi, namun itu cuma gundukan tanah. Sukses meraih banyak, kita cuma sukses dan meraih banyak di dunia. Pengetahuan dan pencapaian duniawi pada taraf apapun masih akan membuat Anda berada di alam duka. Apapun kebahagiaan yang muncul di sana bergantung pada hal-hal eksternal. Ini bukanlah kebahagiaan keterbebasan. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun yang eksternal. Kita bergantung pada apa? Kita bergantung pada harta milik, pada kenikmatan, pada pamor, pada pujian, pada kekayaan. Kita bersandar pada semua hal ini, seperti bersandar pada batang pohon tua yang lapuk. Setelah kita bersandar terlampau lama, batang itu akan rusak dan tumbang. Dan kita ikut tumbang bersamanya. Begitulah kebahagiaan duniawi. Namun Buddha ingin kita mengetahui mengenai hal ini. Anda hidup di antara hal-hal ini. Jadi, sadarilah apa mereka itu. Racun itu berbahaya jika kita menelannya. Jika tidak, tak peduli betapa kuatnya racun itu bukanlah bahaya bagi orang yang mengetahui apa itu dan tidak menelannya. Orang yang membuat racun terasa bagus, namun itu bagus dalam cara yang buruk. Dia ingin menjualnya, jadi dia harus mempromosikannya. Ramuan ini dijamin bagus sekali. Jika kamu berikan ke tikus, tikus akan mati. Berikan ke anjing, dan anjing akan mati. Ramuan ini membunuh apapun yang meminumnya. Ramuan ini bisa membunuh ayam, bebek, dan bahkan orang. Itulah bagaimana bagusnya produk saya. Kalau itu begitu bagus, mengapa kamu tidak meminumnya? Oh tidak, aku tidak akan meminumnya. Mengapa tidak? Itu baik untuk membunuh orang dan hewan. Itu bukan untuk kuminum. Baik yang di luar dhamma adalah seperti itu. Hanya baik sampai sejauh itu. Orang yang mempromosikan racunnya sebagai produk yang hebat tidak akan meminumnya sendiri. Dia bicara mengenai sesuatu yang benar-benar bagus, namun dia tahu bahwa racun itu membunuh, dan dia mencintai hidupnya sendiri. Ada banyak hal yang orang-orang sebut bagus, namun Dhamma Buddha adalah sesuatu yang komplit dan tanpa merugikan. Dhamma Buddha dibabarkan dengan baik dan penuh akal sehat. Masih saja ketika orang-orang bertemu dengannya dan mencoba untuk memahami, mereka menemui kesulitan. Karena mereka terhalangi oleh cengkraman diri. Namun jika Anda bisa melepasnya seperti yang telah kita bicarakan, maka beban nafsu, amarah, dan hayalan dalam hidup Anda akan menjadi lebih ringan. Jika Anda dapat menyadari bahwa ini hanyalah gugus-gugus dan unsur-unsur, dan bahwa seseorang hanyalah disematkan pada mereka, jika Anda benar-benar melihat hal ini dengan jernih, maka apapun yang orang katakan, itu tidak akan berarti banyak bagi Anda. Jika Anda difitnah atau dihina, Anda akan baik-baik saja. Namun seseorang yang tidak paham tidak akan merasa baik-baik saja terhadap hal itu. Ia akan harus menggertakkan giginya dan benar-benar berjuang keras untuk mengendalikan dirinya. Jika kita benar-benar menerima dhamma seperti ini, maka kita tidak akan terdera oleh masalah. Kita tidak perlu memecahkan masalah, masalah akan tuntas sendiri. Mengapa dunia ini adalah tempat yang sukar? Ini karena kita hendak mengikuti kecenderungan kita dan mendapatkan segala sesuatu sesuai kemauan kita. Dan kita menginginkan segala sesuatu jadi begitu.
Namun segala sesuatu tidak selalu bisa seperti yang kita maui. Sesuatu itu ya begitu saja. Kita bergagasan mengenai bagaimana seharusnya orang-orang dan situasi. Makanya kita jadi repot dan tersinggung oleh berbagai hal. Suami dan istri tidak memiliki kedamaian batin karena mereka merasa terepotkan dan terkecewakan oleh anak-anak mereka. Mereka merasa terganggu satu sama lain. Mereka merasa terganggu oleh anjing dan kucing. Mereka terganggu oleh pekerjaan mereka. Mereka terganggu oleh teman-teman dan tetangga. Dengan perasaan terganggu ini, ketakutan dan keresahan selalu ada, dan demikianlah mereka menderita. Di manakah Anda akan hidup? Jika Anda ingin ucapan dan perilaku setiap orang menyenangkan, di mana Anda bisa tinggal di dunia ini? Semua yang akan Anda dapatkan dengan sikap seperti itu adalah menjalani kematian dalam duka tiada akhir. Jika kita bergantung pada orang lain untuk bicara dan bersikap dalam cara-cara yang selalu menyenangkan bagi kita, akan pernahkah kita bahagia? Bahkan bagi satu pasangan yang hidup bersama setiap hari, mereka akan memiliki beberapa perselisihan dan kekecewaan satu sama lain. Jika tidak banyak, ya sedikit. Jika Anda pikir jalan menuju kebahagiaan adalah tak seorang pun mengucapkan hal yang tak menyenangkan kepada Anda tidak akan menemukan tempat untuk tinggal dimanapun di dunia ini. Itu menjalani kematian. Kita akan bertemu dengan duka hari demi hari. Kita ingin bahagia, tapi bagaimana kita akan menemukan kebahagiaan jika cara pandang kita tidak selaras dengan kenyataan? Jadi, kemana kita bisa kabur dari duka? Saya akan memberikan ini kepada Anda semua sebagai pekerjaan rumah. Renungi dengan seksama. Anda mengayuh perahu menyeberangi sebuah sungai. Anda harus mendayung kuat-kuat untuk bisa menyeberang. Namun ketika Anda telah menyeberang, perjuangan masih belum selesai jika Anda tidak pintar. Jika Anda masih memikul perahu ketika Anda menembus hutan, Anda akan menabrak pepohonan. Saya menawarkan hal ini kepada Anda untuk memperindah pemahaman Anda. Mereka yang tidak menyadari Dhamma, meski mereka mempelajari Dhamma dan memahami Dhamma, masih belum bebas. Jika Anda hanya belajar, memahami, dan mempraktekkan Dhamma, jangan mulai berhayal bahwa Anda sudah tuntas. Air mata Anda masih akan mengucur. Jika kita adalah Dhamma, maka kita hanya melihat gugus tanah, air, api, dan udara. Nah, kita masih cukup jauh dari hal ini, bukan? Ini bukan sekedar gurauan. Saya mengatakan hal-hal ini bagi Anda yang ingin mendapatkan intisari Dhamma. Intinya bukan hanya memiliki kehidupan nyaman sebagai imbalan atas kerja yang baik. Dengan cara itu, Anda masih membangun jembatan dan jalan untuk kelahiran ulang di sana-sini. Cara itu masih penuh masalah. Hari ini saya bicara belak-belakan dan keras. Siapapun yang tidak memiliki pandangan benar akan merasa lehernya seperti dipatahkan. Inilah Dhamma untuk orang yang dewasa. Orang memiliki begitu banyak nafsu. Namun pada akhirnya, tempat yang harus kita tuju adalah tempat setiap hal tuntas, selesai, disingkirkan. Kita tidak mengenyahkannya dengan membuangnya ke sungai. Kita menyelesaikannya dengan kebijaksanaan. Kemudian kita hidup dengan bahagia dan tentram tanpa menderita. Kita tidak menderita dalam pekerjaan kita. Kita tidak menderita dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita tidak menderita ketika kita jatuh sakit. Kita tahu bahwa yang ada hanyalah tanah, air, api, dan udara. Tidak ada masalah dan tidak ada yang memecahkan masalah. Tuntasnya yang seperti itu. 38. Mencari guru. Ajahn Chah dan bakal murid. Seorang biku meditator dari Thailand Selatan yang dianggap sebagai master pergi menemui Ajahn Chah dan memohon untuk menjadi muridnya. Namun Ajahn Chah hanya berkata kepadanya, "Jika Anda mencari guru, Anda tidak akan menemukan guru. Jika Anda punya guru, Anda tidak punya guru. Jika Anda tinggal bersama saya, Anda tidak melihat saya. Jika Anda melepas guru, Anda akan menemukan guru." Ditegur demikian, merasa kecewa, namun masih mempercayai bahwa Ajahn Chah adalah orang yang memiliki kebijaksanaan lebih unggul, biku itu mohon pamit
dan pergi ke dalam hutan untuk merenungi kata-kata Ajahn Chah itu. Bermeditasi sepanjang malam. Ia akhirnya menyadari Ajahn Chah memberitahunya bahwa dhamma sejati hendaknya ditemukan dalam hati masing-masing individu, dan hanya dhamma inilah guru sejati. Pagi harinya, ia menyampaikan pemahamannya. Ajahn Chah memberikan persetujuannya, dan biku itu kembali ke wiharanya, merasa bahwa ia telah memenuhi tujuan yang membuatnya pergi menemui Ajahn Chah. 39. Ketam yang bijak. Dahulu kala, sebuah telaga besar yang penuh ikan. Seiring waktu berlalu, curah hujan berkurang dan telaga itu menjadi dangkal. Suatu hari, seekor burung muncul di tepi telaga. Burung itu berkata kepada ikan, "Aku benar-benar kasihan kepada kalian ikan-ikan. Pernahkah kalian nyaris tidak punya air untuk membasahi punggung kalian? Tahukah kalian bahwa tidak jauh dari sini ada sebuah telaga besar, dalamnya beberapa meter, tempat ikan-ikan berenang dengan riang?" Ketika ikan di dalam telaga cetek itu mendengarnya, mereka jadi gembira. Mereka berkata kepada burung, "Sepertinya bagus, tapi bagaimana kami bisa ke sana?" Burung itu berkata, "Tidak masalah, aku bisa membawa kalian di dalam paruhku satu persatu." Para ikan berembuk sendiri. "Di sini tidak begitu enak lagi. Airnya bahkan tidak menutupi kepala kita. Kita harus pergi." Jadi mereka berbaris untuk dibawa oleh burung. Burung itu membawa ikan satu persatu. Segera setelah ia keluar dari pandangan telaga itu, ia mendarat dan memangsa ikan itu. Kemudian ia kembali ke telaga dan berkata kepada mereka, "Kawan kalian saat ini sedang berenang riang dalam telaga, dan dia tanya kapan kalian akan bergabung dengannya." Ini terdengar bagus bagi para ikan. Mereka tak sabar untuk pergi, dan mereka mulai saling mendorong untuk sampai ke ujung barisan. Si burung menyudahi ikan-ikan seperti itu. Ia kembali ke telaga untuk melihat apakah ia bisa menemukan ikan lain. Namun hanya ada satu ketam. Burung itu mulai melontarkan bualannya mengenai telaga itu. Ketam itu agak skeptis. Ia bertanya kepada burung, bagaimana ia bisa sampai ke sana. Burung memberitahunya bahwa ia akan membawanya di dalam paruhnya. Namun ketam ini memiliki kebijaksanaan. Ia berkata kepada burung, "Mari kita lakukan seperti ini. Aku akan duduk di punggungmu, lenganku berpegangan di lehermu. Jika kamu mencoba macam-macam, aku akan cekik kamu dengan capitku." Burung itu frustasi karena ucapan ini. Namun ia mencobanya, berpikir bahwa mungkin entah bagaimana ia masih bisa memangsa ketam itu. Jadi ketam itu naik ke punggungnya dan mereka pun lepas landas. Burung itu terbang berkeliling mencari tempat yang baik untuk mendarat. Namun begitu dia mencoba menukik, ketam itu mulai menjepit kerongkongannya dengan capit. Burung itu bahkan tidak bisa menjerit. Ia hanya bisa bergarau. Jadi akhirnya burung itu mau tak mau menyerah dan memulangkan ketam itu ke telaga. Jika Anda seperti ikan-ikan itu, Anda akan mendengarkan suara-suara yang memberitahu Anda betapa asiknya segala sesuatu seandainya Anda kembali ke jalan duniawi. Itu adalah rintangan yang kita temui di jalan. Jadi saya harap Anda bisa bijak seperti ketam itu. 40. Beberapa nasihat akhir. Ketika batin tidak terlatih, kita cenderung percaya hanya pada kesukaan dan ketidaksukaan kita. Apa yang kita suka adalah baik, dan apa yang tidak suka adalah buruk. Kita bahkan mungkin memutuskan bahwa segala sesuatu yang membahayakan adalah baik. Dan itu benar, tetapi hanya bagi batin kita sendiri yang tak bisa diandalkan dan berubah-ubah. Kesukaan dan ketidaksukaan kita tidak ada hubungannya dengan dhamma. Dan ini tidak benar jika dilihat dalam cahaya realita. Diajarkan bahwa kita seharusnya menarik batin ke arah dhamma untuk memasuki dhamma. Jangan mencoba menarik dhamma ke arah batin. Seperti dalam adat istiadat, orang biasa, wong cilik, akan pergi menemui orang penting. Orang penting tidak perlu pergi menemui orang biasa. Jika kita ingin menuntaskan jalan Buddha, kita seharusnya bersedia mencari Buddha dan ajarannya, dan menyerahkan diri kepada mereka.
Jangan mengharap Buddha datang dan menyerahkan diri ke murid-muridnya. Ini adalah cara yang dijunjung sejak dahulu kala. Hanya karena Anda menyukai sesuatu, apakah Anda akan memutuskan bahwa itu adalah baik dan benar? Itu baik hanya karena itu kebiasaan Anda. Itulah pandangan keliru dari batin yang tak terlatih. Jadi sebelum batin terlatih, kita harus mendorong batin ke arah Dhamma dan secara bertahap membuatnya selaras dengan Dhamma. Pada akhirnya, batin adalah Dhamma dan Dhamma adalah batin. Kemudian semua aktivitas adalah Dhamma. Berpikir adalah Dhamma, segala sesuatu yang kita perbuat adalah Dhamma. Itulah kebenaran. Suatu ketika ada kura-kura dan ular yang hidup di dalam hutan. Hutan ini terbakar, dan mereka berupaya kabur. Kura-kura itu terseok-seok berjalan, dan kemudian ia melihat si ular melata lewat. Kura-kura merasa kasihan kepada ular. Mengapa? Karena ular tidak punya kaki. Jadi kura-kura mengira bahwa ular tidak akan bisa meloloskan diri dari api. Kura-kura ingin menolong ular. Namun seiring api terus menjalar, ular lolos dengan mudah. Sementara kura-kura gagal. Bahkan dengan 4 kakinya, dia tewas di sana. Itulah kekeliruan kura-kura. Dia berpikir, jika kamu punya kaki, kamu bisa bergerak. Jika kamu tak punya kaki, kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi kura-kura mencemasi ular. Dia pikir ular akan mati karena tak punya kaki. Tapi ular tenang-tenang saja. Dia tidak cemas karena dia bisa kabur dari bahaya dengan mudah. Inilah satu cara untuk bicara kepada orang yang memiliki gagasan-gagasan keliru. Mereka merasa kasihan kepada Anda dan menganggap Anda bodoh jika Anda tidak seperti mereka serta tidak memiliki pandangan dan pengetahuan mereka. Tapi siapa yang sebenarnya bodoh? Orang-orang mungkin melihat Anda dan merasa bahwa cara hidup Anda, minat Anda terhadap Dhamma tidaklah masuk akal. Orang-orang lain mungkin mengatakan bahwa jika Anda ingin praktek Dhamma, Anda harus ditahbis. Ditahbis atau tidak ditahbis bukanlah pokok pentingnya. Pokok pentingnya adalah bagaimana Anda berlatih. Berumah tangga hidup di dunia indrawi. Mereka punya keluarga, uang, kepemilikan, dan terlibat mendalam di segala macam aktivitas. Namun acap kali mereka akan mendapatkan pandangan cerah dan melihat Dhamma lebih dahulu dari para biku dan bikuni. Mengapa begini? Ini semata karena duka mereka dari segala hal ini. Mereka melihat kesalahan di dalamnya dan bisa melepas. Mereka bisa meletakkannya setelah melihat dengan jernih dalam pengalaman mereka. Melihat bahaya dan melepas. Mereka kemudian mampu memanfaatkan posisi mereka di dunia dan bermanfaat bagi orang lain. Kita orang yang ditahbis, di sisi lain, mungkin duduk di sini melamun mengenai kehidupan rumah tangga. Memikirkan betapa hebatnya kehidupan itu. Oh iya, aku akan menggarap ladangku dan menghasilkan uang. Lalu aku bisa punya keluarga yang baik dan rumah yang nyaman. Kita tidak tahu bagaimana itu sebenarnya. Rumah tangga ada di luar sana melakukannya. Menekuk punggung di ladang. Berjuang mencari uang dan bertahan hidup. Namun bagi kita, itu hanya hayalan. Berumah tangga hidup dalam sejenis kemenyeluruhan dan kejelasan tertentu. Apapun yang mereka lakukan, mereka benar-benar melakukannya. Bahkan mabuk, mereka melakukannya benar-benar dan mendapat pengalaman apa mabuk itu sebenarnya. Sementara kita hanya membayangkan bagaimana rasanya. Jadi, karena pengalaman mereka mungkin menjadi jemu akan segala sesuatu dan merealisasi Dhamma lebih cepat daripada para biku. Kita seharusnya menjadi saksi bagi kita sendiri. Jangan mengambil orang lain sebagai saksi Anda. Ini berarti belajar mempercayai Anda sendiri. Orang mungkin berpikir Anda gila, tapi jangan pedulikan. Itu hanya berarti mereka tidak tahu apa-apa tentang Dhamma. Namun jika Anda kurang percaya diri dan malah bergantung pada pendapat orang-orang yang tidak tercerahkan, Anda dengan mudah bisa goyah. Di Thailand dewasa ini, sulit bagi anak muda untuk mempertahankan minat akan Dhamma. Mungkin mereka datang ke wihara beberapa kali, dan kemudian kawan-kawan mereka mulai menggoda. Hei, Dhamma-dhammo!
Mereka mulai mengubah cara mereka, tidak lagi melihat nilai mencari kesenangan. Dan kawan-kawan mereka mengeluh, "Karena kamu mulai ke wihara, kamu tidak mau kumpul-kumpul atau minum-minum lagi. Apa yang salah denganmu?" Jadinya mereka sering meninggalkan jalan. Kata-kata orang lain tidak bisa mengukur praktek Anda. Dan Anda tidak merealisasi dhamma karena apa yang orang lain katakan. Maksud saya dhamma sejati. Ajaran yang orang lain bisa berikan adalah guna menunjukkan jalan kepada Anda. Namun itu bukan pengetahuan sejati. Ketika orang-orang sungguh-sungguh bertemu dhamma, mereka merealisasinya secara langsung di dalam diri mereka. Jadi Buddha mengatakan bahwa Buddha hanyalah yang menunjukkan jalan. Dalam mengajar kita, Buddha tidak menuntaskan jalan untuk kita. Tak semudah itu. Ini seperti seseorang yang menjual bajak yang digunakan untuk menggarap ladang kepada kita. Dia tidak akan membajak buat kita. Kita harus melakukan itu sendiri. Jangan tunggu si penjual melakukannya. Ketika dia melakukan penjualan, dia mengambil uangnya dan pergi. Itulah bagiannya. Begitulah halnya dalam praktek. Buddha menunjukkan jalan. Buddha bukan yang melakukannya buat kita. Jangan harap si penjual menggarapkan ladang Anda. Jika kita memahami jalan dalam cara ini akan sedikit lebih nyaman bagi kita. Dan kita tidak akan melakukannya sendiri. Kemudian buahnya akan ada. Ajaran bisa sangat mendalam. Namun mereka yang mendengarnya mungkin tidak paham. Tapi jangan khawatir. Jangan jadi bingung gara-gara kedalaman atau kedangkalannya. Cukup lakukan praktek dengan sepenuh hati dan Anda akan sampai ke pemahaman sejati. Itu akan membawa Anda ke tempat yang dibicarakan oleh ajaran. Jangan mengandalkan pencerapan orang biasa. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang orang buta dan gajah? Ini adalah penggambaran yang baik. Seandainya ada gajah dan sekelompok orang buta yang mencoba menggambarkannya, yang satu menyentuh kaki dan mengatakan gajah itu seperti pilar. Yang lain menyentuh kuping dan mengatakan gajah itu seperti kipas. Yang lain menyentuh ekor dan mengatakan, bukan, itu bukan kipas, itu seperti sapu. Yang lainnya menyentuh tubuh dan mengatakan itu adalah hal yang lain lagi dari yang orang-orang lain katakan. Tidak ada pemecahan. Tiap orang buta menyentuh bagian dari gajah dan memiliki gagasan yang sama sekali berbeda tentang apa gajah itu. Namun itu adalah seekor gajah yang sama. Seperti inilah dalam praktek. Dengan sedikit pemahaman atau pengalaman, Anda mendapatkan gagasan yang terbatas. Anda bisa pergi dari satu guru ke guru berikutnya mencari-cari penjelasan dan bimbingan. Berusaha mencari tahu apakah mereka mengajar dengan benar atau tidak benar, serta bagaimana ajaran mereka dibanding yang lain. Sebagian orang selalu berkelana untuk belajar dari berbagai guru. Mereka mencoba menilai dan mengukur. Jadi ketika mereka duduk bermeditasi, mereka selalu berada dalam kebingungan mengenai yang benar dan yang salah. Guru ini bilang ini, tapi guru itu bilang itu. Satu guru mengajar seperti ini, namun metode guru lainnya berbeda. Mereka agaknya tidak akur. Ini bisa membawa pada banyak keraguan. Anda mungkin mendengar bahwa guru-guru tertentu benar-benar bagus. Karena itu Anda pergi untuk menerima ajaran dari para Ajahn Thai, Master Zen, Guru Vipassana, dan yang lainnya. Saya rasa sebagian besar dari Anda mungkin telah mendapat cukup banyak ajaran. Namun kecenderungannya adalah selalu ingin mendengar lebih untuk membandingkan. Dan alhasil berakhir dalam keraguan. Tiap guru berikutnya mungkin malah makin menambah kebingungan Anda. Makanya Buddha berkata, "Aku tercerahkan melalui usahaku sendiri, tanpa guru." Seorang petapa kelana bertanya kepadanya, "Siapakah gurumu?" Buddha menjawab, "Aku tidak punya guru. Aku mencapai pencerahan secara mandiri." Namun pengelana itu hanya menggeleng dan berlalu. Dia pikir Buddha hanya mengarang cerita dan tak berminat dengan apa yang dia katakan. Dia yakin bahwa tidaklah mungkin mencapai apapun tanpa guru dan pemandu. Anda belajar dengan seorang guru spiritual dan ia memberitahu Anda untuk meninggalkan ketamakan dan kemarahan.
Ia memberitahu Anda bahwa mereka merugikan dan Anda perlu menyingkirkan mereka. Kemudian Anda mungkin berlatih dan melakukannya. Namun menyingkirkan ketamakan dan kemarahan tidaklah muncul hanya karena guru tersebut mengajari Anda. Anda harus sungguh berlatih dan mencapainya. Melalui praktek, Anda akhirnya menyadari sesuatu sendiri. Anda melihat ketamakan dalam batin Anda dan melepaskannya. Guru tidak menyingkirkannya untuk Anda. Ia memberitahu Anda mengenai menyingkirkan mereka, namun itu tidak terjadi hanya karena ia berkata kepada Anda. Anda menjalani praktek dan tiba pada realisasi. Anda memahami semua ini oleh diri Anda sendiri. Ini ibarat Buddha menangkap dan membawa Anda ke permulaan jalan, dan Buddha memberitahu Anda, inilah jalannya, jalanilah. Buddha tidak membantu Anda berjalan, Anda melakukannya sendiri. Ketika Anda betul-betul menapaki jalan dan menerapkan Dhamma, Anda bertemu Dhamma sejati, yang di luar apapun yang bisa siapapun jelaskan kepada Anda. Jadi seseorang itu tercerahkan oleh dirinya sendiri, memahami masa lalu, depan, dan kini, memahami sebab dan konsekuensi, maka keraguan pun sirna. Kita bicara mengenai meninggalkan dan mengembangkan, perlepasan dan pengembangan. Namun ketika buah praktek direalisasi, tiada yang ditambahkan dan tiada yang dikurangkan. Buddha mengajarkan bahwa inilah titik yang hendak kita datangi. Namun orang-orang tidak mau berhenti di sana. Keraguan dan kelekatan mereka membuat mereka terus bergerak, membuat mereka terus bingung, mencegah mereka berhenti. Jadi ketika satu orang telah sampai, namun orang lain ada di tempat lain, mereka mungkin tidak mampu memahami apa yang ia katakan mengenainya. Mereka mungkin memiliki berbagai pemahaman intelektual terhadap kata-katanya, namun ini bukanlah pengetahuan sejati akan kebenaran. Biasanya ketika kita bicara mengenai praktek, kita bicara mengenai apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus dilepaskan. Mengenai meningkatkan yang positif dan menyingkirkan yang negatif. Namun hasil akhirnya adalah semua ini disudahi. Ada taraf sekha, orang yang perlu berlatih dalam hal-hal ini, dan ada taraf asekha, orang yang tidak perlu lagi berlatih dalam hal apapun. Ketika batin telah mencapai tataran realisasi penuh, tiada apapun yang perlu dilatih lagi. Orang seperti itu tidak harus memakai konvensi apapun dari ajaran dan praktek. Ini dibicarakan sebagai seseorang yang telah menyingkirkan kotoran batin. Orang sekha harus berlatih dalam langkah-langkah jalan dari awal sekali sampai ke tataran tertinggi. Ketika ia telah menyelesaikan ini, ia disebut asekha, yang berarti ia tak perlu berlatih lagi, karena segalanya selesai. Segala sesuatu yang perlu dilatih telah selesai. Keraguan diselesaikan. Tidak ada lagi kualitas-kualitas yang mesti dikembangkan. Tidak ada kotoran batin yang perlu disingkirkan. Ini membahas mengenai batin yang kosong. Ketika ini direalisasi, Anda tidak akan terpengaruh lagi oleh apapun hal baik atau buruk yang ada. Anda tak tergoyahkan, entah apapun yang Anda temui, dan Anda hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Di alam ketidaktetapan ini, akan ada saat-saat ketika kita tidak bisa menemukan guru-guru spiritual untuk menunjukkan jalan kepada kita. Kemudian, setelah beberapa lama, guru-guru seperti itu pada waktunya muncul. Ini bukan sesuatu yang selalu bisa kita andalkan. Dan ketika tidak ada panduan spiritual bagi orang, kita menjadi terselubung tebal oleh nafsu. Dan masyarakat pada umumnya dikuasai oleh nafsu, amarah, dan hayalan. Jadi pada masa kini, meski agama Buddha mungkin berjuang untuk bertahan, meski pada umumnya agama ini dipraktekkan jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, kita harus memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang kita miliki. Ketika Buddha mangkat ke Nibbana akhir, berbagai tipe murid memiliki perasaan yang berbeda-beda. Ada dari mereka yang telah tercerahkan akan Dhamma, dan ketika mereka melihat Buddha memasuki Nibbana, mereka bahagia. Buddha telah menuntaskan jalan. Buddha telah pergi ke kedamaian.
Namun mereka yang kotoran batinnya belum tuntas berpikir, Buddha telah mangkat. Siapa yang akan mengajar kita sekarang? Yang kita sujudi telah pergi. Jadi mereka meratap dan mencucurkan air mata. Itu benar-benar buruk. Menangisi Buddha seperti segerombolan orang payah. Berpikir seperti orang dungu. Mereka takut tidak ada yang akan mengajari mereka lagi. Namun mereka yang tercerahkan memahami bahwa Buddha hanyalah Dhamma ini yang telah ia ajarkan kepada kita. Meski ia mangkat, ajarannya masih di sini. Jadi semangat mereka masih kuat dan mereka tidak kekurangan sarana latihan karena mereka paham bahwa Buddha tidaklah mati. Kita dengan mudah bisa melihat bahwa kecuali Dhamma, tidak ada hal yang akan membebaskan masalah dan kesedihan di dunia ini dan menyejukkan api makhluk-makhluk yang tersiksa. Orang biasa di dunia berjuang, bertarung, menderita, dan mati dalam hidup keliru tahuan mereka, tanpa melihat adanya akhir. Karena mereka tidak mengikuti jalan spiritual yang sejati. Jadi, marilah membuat upaya untuk membaktikan batin dan badan kita, untuk menemukan kebajikan dan spiritualitas, untuk menjadi manusia sejati yang hidup sesuai dengan Dhamma. Kita tidak harus melihat orang lain dan menjadi kritis terhadap kekurang-baikan mereka. Bahkan ketika mereka yang dekat dengan kita tidak bisa mempraktekkan Dhamma, kita seharusnya melakukan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, sebelum kita mencemasi kekurangan orang lain. Kita yang paham dan bisa berlatih harus langsung melakukannya. Di luar Dhamma, tidak ada apapun yang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi dunia ini. Di luar Dhamma, hanya ada perjuangan menang dan kalah, iri dan niat buruk. Orang yang memasuki Dhamma melepas hal-hal ini dan akan menebar cinta kasih dan welas asih. Bahkan sedikit saja Dhamma seperti itu sudah bermanfaat besar. Kapanpun seseorang memiliki kualitas seperti itu di hatinya, jalan Buddha akan bertumbuh kembang. Senarai istilah. Ajahn, Thai, Pali, Acarya. Guru. Ajahn Mun, 1870 sampai 1950. Master meditasi paling tersohor pada abad lalu di Thailand, dan guru hampir semua master-master besar di Thailand Timur Laut pada generasi Ajahn Chah. Pindacara, Pali. Tradisi kaum monastik Theravada, keluar dari wihara tiap pagi untuk menjambut dana makanan atau pindapata dengan mangkuk. Para biku berdiri diam dengan mangkuk dana mereka di luar sebuah rumah selama cukup lama untuk menentukan apakah penghuninya akan mendanakan sesuatu. Di Thailand, para pendana biasanya telah berbaris di luar menunggu para biku. Anatta, Pali, tiadanya diri yang sejati, diri di dalam yang tetap, yang tersusun dari atau memiliki faktor-faktor badan dan batin. Anicca, Pali, ketidaktetapan, seringkali diterjemahkan oleh Ajahn Chah sebagai ketidakpastian. Arahat, tunggal. Arahanta, majemuk, Pali, makhluk yang mencapai tataran terakhir pencerahan versi Buddhisme Theravada, harfiahnya, yang jauh dari noda batin atau yang telah menghancurkan lawan. Arya, Pali, suciwan, mereka yang telah mencapai tataran pencerahan sehingga bukan lagi makhluk biasa. Bhikkhu, Pali, biarawan pria yang ditahbiskan penuh, harfiahnya, yang melihat bahaya dalam lingkaran samsara. Pohon Bodhi, Ficus religiosa, pohon yang di bawahnya Buddha duduk ketika ia mencapai pencerahan, di Bodh Gaya, India. Bodhi berarti pencerahan. Bodhisatta, Pali, Sansekerta, Bodhisattva, makhluk tercerahkan. Makhluk yang mengambil ikrar untuk menjadi Buddha demi membebaskan makhluk lain. Dalam ajaran Theravada, Bodhisatta merujuk secara khusus ke kehidupan lampau bakal Buddha ketika mengembangkan penyempurnaan spiritual untuk menjadi seorang Buddha. Buddho, Pali, nama Buddha, biasanya digunakan sebagai objek meditasi di Thailand, artinya yang sadar. Tanpa kematian, keadaan yang melampaui duka, melampaui lingkaran kelahiran dan kematian, Nibbana.
Kotoran batin, Pali kilesa. Noda-noda batin yakni ketamakan, kebencian, dan kekeliru-tahuan. Dhamma, Pali, Sansekerta, Dharma, dengan huruf D kapital. Ajaran Buddha, kebenaran mutlak. Dhamma, Pali, dengan huruf D kecil, fenomena, harfiahnya yang eksis. Dukkha, Pali, dukkha, tidak memuaskan, ketidakpuasan, sifat derita dari keberadaan. Kebenaran pertama dari 4 kebenaran mulia yang diajarkan oleh Buddha. Kelahiran ke-8, kelahiran ulang terakhir. Makhluk yang memasuki arus nibbana akan terlahir ulang tidak lebih dari 7 kali sebelum merealisasi pencerahan akhir. 4 landasan penyadaran murni. Sistem meditasi dasar dalam Buddhisme Theravada yang meliputi penyadaran murni akan tubuh, perasaan, pikiran, dan dhamma. 4 kebenaran mulia. Ajaran pertama Buddha. Kebenaran mengenai dukkha, sebab dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan keluar dari dukkha. Jhana, Pali, penyerapan meditatif. Keadaan konsentrasi mendalam yang biasanya dibagi menjadi 8 tataran, 4 jhana bentuk dan 4 jhana tanpa bentuk. Khandha, Pali, gugus, penggolongan komponen psikofisik, wujud jasmani, perasaan, ingatan atau pencerapan, pikiran, dan kesadaran, yang secara keliru dikira menyusun suatu sosok atau diri, harfiahnya onggokan. Kuti, Pali, kediaman monastik, biasanya sebuah kamar kecil yang didirikan di atas tiang-tiang. Alam rendah, keadaan dukkha ekstrim, biasanya merujuk pada hewan, hantu kelaparan, dan neraka. Juga bisa berarti dukkha ekstrim batin manusia. Luangpo, Thailand, gelar penghormatan atau cinta kasih kepada biku yang lebih tua, harfiahnya ayah yang mulia. Jasa kebajikan, Pali, punya, kualitas batin yang positif dan aktivitas yang mengembangkan kebajikan. Metta, Pali, cinta kasih, mengharapkan kebahagiaan semua tanpa pilih kasih termasuk diri sendiri. Nibbana, Pali, keadaan tercerahkan yang tak terkondisi, padamnya ketamakan, kebencian, dan kekeliru-tahuan. Paceka Buddha, Pali, yang mencapai pencerahan tanpa guru dan tak berkesempatan atau tak seefektif sama Sang Buddha dalam mengajar pihak lain. Biasanya digambarkan sebagai yang hidup menyendiri. Pali, dialek Sansekerta yang digunakan untuk menulis ajaran Buddha. Penyempurnaan, Pali, Parami, kualitas spiritual yang dikembangkan sebagai penyokong untuk merealisasi pencerahan. Dalam Buddhisme Theravada ada 10, kedermawanan, moralitas, pelepasan, kebijaksanaan, pengupayaan, kesabaran, kejujuran, tekad, cinta kasih, dan ketenang seimbangan. Samadhi, Pali, keheningan, konsentrasi, kestabilan meditatif. Samatha, Pali, meditasi keheningan. Sangsara, Pali, lingkaran kelahiran dan kematian, siklus keberadaan terkondisi yang tak memuaskan. Sangha, Pali, Sangha, komunitas mereka yang mempraktekkan jalan Buddha. Sangha bisa merujuk ke kelompok Buddhis manapun, baik rumah tangga maupun monastik. Sangha sebagai objek pernaungan, berikut dengan Buddha dan Dhamma, merujuk pada mereka yang telah mencapai pencerahan. Sankhara, Pali, semua fenomena terkondisi, yaitu apapun yang memiliki awal dan akhir, kelahiran dan kematian. Sebagai gugus yang keempat, Sankhara merujuk pada pikiran atau bentukan batin. Dalam bahasa Thai, Sankhara juga bisa merujuk pada tubuh. Kesombongan diri, Pali, Mana, sensasi dasar adanya diri, perasaan bahwa kita adalah apapun. Ini merupakan belenggu batin yang hanya bisa dilenyapkan dengan realisasi tataran arahata. Sila, Pali, sila, kebajikan atau moralitas, dan etika perilaku dan prinsip yang selaras dan membawa pada kebajikan. Pemasuk arus, Pali, Sotapanna, makhluk yang meraih tataran pertama kesucian,
Setelah memasuki arus menuju pencerahan sempurna, makhluk ini paling banyak akan terlahir ulang sebanyak 7 kali. Tathagata, Pali, gelar Buddha, harfiahnya yang sedemikian. Tudong, Thailand, Pali, Dutangga, praktek pertapaan yang biasa diterapkan di tradisi Theravada. Ini umumnya merujuk ke latihan meninggalkan wihara dan berkelana dalam hutan dan tanah pekuburan, dan berjalan kaki untuk mengunjungi guru-guru meditasi dan wihara-wihara. Ubon, Thailand, provinsi di timur laut Thailand tempat Ajahn Chah tinggal dan tempat Ajahn Mun lahir, juga merupakan nama ibu kota provinsi, sekitar 5 mil dari Wat Papong, wihara Ajahn Chah. Vipassana, Pali, meditasi pandangan cerah, harfiahnya melihat dengan khusus. Vesakha Puja, Pali, Hari Raya Waisak, Hari Raya Buddhis pada bulan kelima penanggalan bulan, memperingati kelahiran, pencerahan, dan kemangkatan Buddha atau Parinibbana. Wat, Thailand, wihara. Wat Pahpong, wihara utama Ajahn Chah, didirikan pada tahun 1954 di hutan lebat sekitar 1,5 mil dari desa kelahirannya. Zazen, meditasi duduk Zen. Profil penerjemah, lahir di Brooklyn tahun 1948. Paul Breiter pergi ke Thailand pada tahun 1970, tempat ia mengambil penahbisan sebagai biku. Tak lama setelahnya, ia bertemu Ajahn Chah dan menjadi muridnya. Breiter mempelajari bahasa Thai dan dialek Lao setempat atau Isan, dan melayani sebagai penterjemah Ajahn Chah untuk banyak orang barat yang datang untuk belajar pada Ajahn Chah. Ia menyimpan jurnal ajaran Ajahn Chah hasil terjemahannya. Sebagian diantaranya ia terbitkan bersama Jack Kornfield dalam A Still Forest Pool, Quest Books 1985. Ia juga menerjemahkan satu kitab Vinaya Mukha, naskah mengenai disiplin monastik, Entrance to the Vinaya, volume 3, Mahamakuta Royal Academy, 1983. Breiter pergi bersama dan menerjemahkan untuk Ajahn Chah ketika Ajahn Chah mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 1979. Ia kemudian menerbitkan catatan tak kala ia belajar dari Ajahn Chah yang dijuduli Venerable Father, Alive with Ajahn Chah, yang telah menjadi buku klasik tak resmi. Diterbitkan sendiri 1993, Buddha Dhamma Foundation 1994, Paraview Press 2004. Setelah dilepas jubah pada tahun 1977, Breiter kembali ke Amerika Serikat dan melanjutkan studi Buddhisnya dengan Roshi Kobun Chino Otogawa dari aliran Soto Zen. Kemudian dengan Lama Gonpo Tsedan dari silsilah Nyingmapa Buddhisme Tibet. Ia kini tinggal di Florida. Beberapa catatan yang ada di halaman buku terakhir. Ajahn Chah dikagumi karena cara beliau menghilangkan aspek misterius ajaran Buddha, menyajikannya dengan gaya yang sangat sederhana dan membumi bagi siapapun dari latar belakang apapun. Buku ini menawarkan penyembuhan ampuh untuk mengatasi ketakutan mengakar kita terhadap perubahan, termasuk panduan melepas kelekatan, hidup saat kini, dan menjalani praktek meditasi. Penerjemah Paul Breiter juga menyertakan anekdot-anekdot mengenai kehidupan dan interaksi Ajahn Chah dengan murid-muridnya, dari masa mudanya sebagai biku yang berjuang keras hingga ke tahun-tahun penghujung hayatnya, ketika berbondong murid Amerika datang untuk belajar padanya. Kisah-kisah ini menyampaikan semangat dan gaya mengajar Ajahn Chah yang unik, membawanya hidup kembali bagi kita, baik melalui kata-kata maupun melalui cara beliau menjalani hidupnya. Ajahn Chah adalah guru saya selama 9 tahun. Beliau sering menekankan bahwa apa yang muncul akan berlalu, namun yang penting adalah apa yang kita lakukan di antara muncul dan berlalu ini. Buku ini memberikan nasihat bijak dari sang guru mengenai cara hidup bahagia dan penuh cinta. Tolonglah, baca buku ini sebelum Anda berlalu. Ajahn Brahm, penulis Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Penuh dengan hati yang bersahaja, membumi, jujur, dan bijak dari seorang guru Buddhis sejati, Jack Kornfield, penulis A Path with Heart. Ajahn Chah 1918-1992,
adalah master Buddhis Thai yang ajarannya menyegarkan dan tak kenal kompromi dalam kejernihan dan kepastiannya. Kepastian seorang praktisi yang telah merealisasi penembusan mendalam ajaran Buddha. Beliau adalah sosok berpengaruh dan mentor bagi satu generasi guru-guru Buddhis dunia. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ